Wajahnya seram, dengan mata melotot, ia memamerkan giginya yang tajam seakan marah. Sejenak ia melihat, lalu berlari begitu kencangnya. Seorang pria bernama Anis, mengejarnya sembari berteriak maling. Sesekali Anis kehilangan dia, tetapi ia muncul lagi dengan ekspresi wajah yang sama. Tubuhnya amat kecil, mungkin berukuran anak berusia 3-4 tahun. Malam itu, Anis dan temannya sedang tertidur di tengah gelapnya ruangan kamar. Teman Anis terbangun dan berteriak kencang. Katanya, ada yang menggerayangi tubuhnya, tetapi seperti sesosok anak kecil. Seketika Anis terbangun kaget dan buru-buru menyalakan lampu kamar. Anis melihat tak ada satupun barang yang hilang. Hingga Anis menyadari, bahwa kalung emas yang tertempel di tubuhnya menghilang. Bahaya, ini bukan manusia. Aku tak melihat begitu jelas, namun aku yakin itu anak kecil, kata teman Anis yang ketakutan. Seketika, Anis langsung berlari mencari anak yang dimaksud. Ia menyusuri seluruh rumah dan pekarangan, namun tidak menemukan siapapun. Hingga tiba-tiba dari balik pot bunga, tampak seorang anak berkepala pelontos, memelototinya. Anis buru-buru mengejarnya lalu berteriak kencang. Namun tak ada warga yang mendengarkan. Anak aneh itu melompati pagar rumah Anis dan berlari. Anis masih mengejar dan mengikutinya. Sayup-sayup Anis melihat tuyul itu masuk ke sebuah hutan. Anis mengikutinya kemanapun. Ia sempat kehilangan jejaknya, namun ia muncul kembali seakan mengerjai Anis dan sengaja ingin dikejar. Kendati tak ada seorang pun yang membantu, Anis tetap memberanikan diri mengejarnya. Anis sudah tak khawatir lagi terhadap keadaan temannya. Anis menyuruhnya berlari ke rumah Pak Duloh, tetangga sebelah rumah. Namun anehnya, Pak Duloh tak turut membantunya. Anis tak begitu mengkhawatirkan itu. Meskipun, imajinasinya sudah liar kemana-mana. Ia sudah tahu bahwa itu bukan anak biasa, dan mengira itu tuyul atau sejenisnya. Sudah berjam-jam ia berlari, tetapi tak kunjung menemukan bocah itu. Sosok itu pun tak lagi memancingnya. Akhirnya, ia memutuskan kembali pulang dan menengok keadaan temannya. Jika itu makhluk halus, ia khawatir terjadi apa-apa terhadap temannya. Ia berlari kencang di tengah hutan dekat rumahnya. Memang, lingkungan kampung Anis masih lebat dengan kebun rambutan dan kebun jati. Dari tadi, Anis tak menyadari kalau ia sudah masuk terlalu jauh. Ia merasa jalan pulang lebih panjang daripada saat ia mengejar tuyul itu. Yang ia ingat, ada pohon mahoni besar yang menjadi tanda kalau itu sudah dekat dengan perkampungan. Ia tahu pohon itu adalah pohon satu-satunya, karena tak jauh dari sana, ada sebuah gubuk pemilik kebun tersebut. Bila pagi, ia selalu duduk di gubuk tersebut untuk merokok dan minum kopi. Ia tahu kalau itu sudah dekat. Dari kejauhan, ia melihat pohon mahoni dan gubuk tersebut. Tak kurang dari 2 menit, ia sudah sampai di bawah pohon itu. Ia berhenti sejenak mengambil nafas, lalu berlari lagi menuju rumah. Namun, sekitar beberapa menit ia berjalan, entah mengapa ia kembali di pohon mahoni tadi. Akhirnya ia berlari kembali, memastikan jalannya sudah benar. Namun, sekali lagi ia kembali ke bawah pohon mahoni itu. Sejak itu, ia mulai merasa ada yang aneh. Buru-buru ia berlari sekencang-kencangnya. Namun, ia terus-menerus kembali ke pohon itu. Mungkin, sekitar 10 kali ia terus-menerus kembali sampai di pohon mahoni itu. Ia takut bukan main. Selain itu, ia juga sangat lelah. Ia berteriak meminta tolong, tetapi tak satupun orang yang datang. Akhirnya, ia terjatuh dan pingsan. Sejak itu ia tak ingat apapun yang terjadi, hingga akhirnya ia dibangunkan oleh temannya. Katanya, ia telah hilang selama 5 hari. Sejak bertemu dengan sosok anak itu, orang-orang menyebut sosok yang dilihat Anis adalah sosok tuyul.